Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fatahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 9 orang. Saya Bagus Nanda Kusuma sebagai moderator, Reni Fauzia, Yofi Lestari, Tatia Kurota Ayun, Dita Novelia, Desi Artika Sari, Muhammad Rofi Akila Ifat, Dela Kurnia, dan Muhammad Arizal Nurmansyah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menganalisis artikel dengan judul Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung. Baik, saya akan menjelaskan tentang A. Identitas artikel. Nama jurnal, Jurnal HAM, volume 10, nomor 1, halaman 35-44, tahun penerbit 2016, ISSN 16938704. Judul artikel Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung. Nama penulis Oki Wahyu Budianto. Selanjutnya abstrak artikel. Jumlah paragraf 1. Uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam bahasa Inggris. Di dalam abstrak sendiri, penulis menjelaskan bahwa penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi, terutama dalam penghormatan hak-hak sipil, yang berakar dari perbedaan perlakuan negara terhadap agama dan kepercayaan. Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala menekankan perlindungan anak, perempuan, dan kelompok masyarakat termarginalkan sebagai prioritas, serta penegakan HAM dengan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Pertanyaan artikel mengarah pada implementasi penghormatan HAM bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung. Penelitian deskriptif analisis menunjukkan bahwa penghayat kepercayaan tidak mengalami kendala dalam layanan kependudukan dan catatan sipil. Meski demikian, terdapat penolakan masyarakat terhadap pemakaman mereka di tempat pemakaman umum, yang bertentangan dengan regulasi yang menjamin pelayanan kepada penghayat kepercayaan. Pemerintahan daerah merespon dengan menyediakan pemakaman umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini, jurnal penulis membahas tentang pentingnya hak asasi manusia ataupun HAM di dalam konteks penghayatan di Kota Bandung melalui peran pemerintah dan studi kasus, dan artikel ini menyoroti perkembangan signifikan terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ataupun HAM di tingkat lokal. Tantangan dan solusi dalam memastikan keadilan dan kebebasan bagi penghayat kepercayaan juga diperincikan. Pada ini menekankan kolaborasi untuk mencapai implementasi yang efektif dalam menghormati hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah metode. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara yang dipandu dengan pedoman wawancara yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti. Informan pada peneliti ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik purposive accidental sampling, sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu norma dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan, jurisprudensi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis, normatif, dan deskriptif analisis. Yang selanjutnya ada pembahasan. Penghormatan hak asasi manusia beragama atau HAM di Kota Bandung mencakup pengakuan dan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara. Hal ini mencakup hak untuk beribadah, menjalankan ritual, dan mempertahankan identitas agama atau kepercayaan tanpa diskriminasi,
Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dapat memastikan bahwa keberagaman agama dihormati dan diakui sebagai bagian penting dari kehidupan kota. Pendekatan normatif terhadap hak asasi manusia juga memiliki 3 prinsip dasar yang berlaku secara umum. Ini tidak diskriminatif dan tidak memihak. 1. Asas universalitas, artinya gagasan dan norma hak asasi manusia diakui dan diharapkan dapat diterapkan secara universal dan internasional. Prinsip ini dilandasi oleh keyakinan bahwa umat ada di mana-mana di seluruh dunia, di pusat kota, dan terpencil sudut dari negara tersebut jauh. 2. Non-diskriminasi, prinsip yang berasal dari pandangan bahwa semua manusia adalah sama. Setiap orang harus diperlakukan sama. Manusia tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Hal ini tidak bisa dipandang negatif, namun harus dilihat sebagai kekayaan kemanusiaan karena warna kulit setiap orang berbeda-beda, seperti putih, hitam, kuning, dan lainnya sebagainya. 3. Ketidakberpihakan. Maksud dari prinsip ini adalah agar penyelesaian sengketa tidak memihak pada pihak atau kelompok sosial tertentu, karena masyarakat mempunyai latar belakang sosial dan kebudayaan yang berbeda-beda. Yang satu dengan yang lain berbeda-beda itu perlu. Agama dan kepercayaan dalam perspektif HAM mengesahkan ratifikasi 2 perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia, yaitu International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, yaitu singkat CISCR, dan International Covenant on Civil and Political Rights, yaitu singkat ICCPR, yang kemudian dijadikan undang-undang. Ratifikasi ini memiliki konsekuensi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk mengadopsi perjanjian-perjanjian tersebut ke dalam undang-undang, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, serta membuat laporan terkait penyesuaian hukum, langkah kebijakan, dan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia dalam 3 bentuk, yaitu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan. Pemerintah juga dituntut untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia melalui tindakan pembiaran. Dalam pandangan normatif, hak asasi manusia terdapat 3 prinsip utama, yaitu universalitas, non-diskriminasi, dan imparsialitas. Prinsip universalitas mengacu pada gagasan bahwa hak asasi manusia diakui dan diberlakukan secara universal atau internasional karena keyakinan bahwa manusia ada di mana-mana, baik di pusat kota maupun di pelosok bumi. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat didasarkan secara kedaerahan atau lokal. 2 prinsip dalam norma hak asasi manusia yaitu non-diskriminasi dan imparsialitas. Prinsip non-diskriminasi menekankan kesetaraan semua manusia tanpa membedakan berdasarkan warna kulit atau agama. Meskipun istilah diskriminasi tidak terdefinisi secara spesifik dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, Komite Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya menerapkan prinsip ini dalam praktik hukum untuk memastikan perlindungan HAM. Prinsip kedua adalah imparsialitas yang bertujuan agar hukum tidak memihak pada pihak tertentu dalam menyelesaikan konflik atau dalam perlakuan hukum, mengakui keragaman sosial dan budaya sebagai suatu keniscayaan. Di Indonesia terdapat 4 kelompok yang merujuk pada sebutan penghayat kepercayaan. Berikut adalah penjelasan untuk setiap elemen. Yang pertama, kelompok penghayat kepercayaan yang tergolong atau kepercayaan atau agama-agama lokal atau suku, seperti kepercayaan suku Dayak, suku Batak, suku Badu, Sunda Wiwitan, Buhun, suku Anak Dalam atau Bubu, suku Wana, Tonas Walian, Wolotang, Wetu Telu, Naurus, dan berbagai kepercayaan di Papua. Yang kedua, kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk dalam kategori ini adalah penganut kebatinan kejawen, seperti Paguyuban Nges Tunggal atau Pangestu, Sumara,
Asmara, Susya Budi Dharma atau Subud, Perjanan, Sabta Dharma, Tritunggal dan Manunggal, Persatuan Eklasing Budi Murko, Sumara Purbo, Paguyuban Hardo Pusoro, Ngesti Tunggal, Mardi Santosani Budi atau MSB, Budi Luhur dan lain sebagainya. Yang ketiga, penghayat kepercayaan yang menunjukkan keagamaan yang meliputi sekte keagamaan, aliran keagamaan, dan pengelompokan jemaah keagamaan seperti Ahmadiyah, Buddha Jawi Wisni, Children of God, Yehova, Hari Krishna, dan lainnya. Dan yang terakhir, kelompok penghayat kepercayaan mistik atau klinik seperti pedukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir, dan metafisika. Kalimat tersebut membahas tentang penghayat kepercayaan di Kota Bandung, terutama terkait dengan hak asasi manusia atau HAM bagi mereka. Dalam kegiatan tersebut, muncul permasalahan terkait pendidikan penghayatan terhadap Tuhan dan anak penghayat. Konsep spiritual yang dikembangkan oleh Meikarewinata yang disebut sebagai aliran perjalanan Meikarewinata, seorang tokoh spiritualis dan politikus yang mengembangkan ajaran perjalanan berbasis Sunda Wiwitan. Meikarewinata lahir pada tanggal 1 Mei 1898 dengan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat nasional. Selain aktif dalam politik, Karewinata juga menekankan konsepsi spiritualitas. Budidaya Meikarewinata memberikan interferensi Pancasila mengaitkan dengan konsep seperti daya kaula, badan kaula, bakat kaula, darah kaula, kecukupan kaula. Ini menunjukkan pandangannya terhadap Pancasila dan perannya Pancasila dalam memberikan kekuatan dan energi bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama. Meskipun bukunya sering dianggap sebagai kitab suci oleh beberapa pihak, pengajaran Karewinata sendiri tidak menganggapnya demikian. Artikel ini memberikan wawasan tentang pemikiran Meikarewinata, kaitannya dengan Pancasila, dan upaya dalam menggabungkan dimensi spiritual, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam aliran perjalanan. Ajaran Karewinata memiliki sifat sosialis dengan menekankan kehidupan bersama dan perlindungan terhadap kepentingan individu. Oleh masyarakat, desa wisata menegaskan pentingnya bergerak demi kepentingan bersama, seperti yang dipegang oleh komunitas pengikut aliran perjalanan di Ciparai, Kota Bandung. Organisasi budidaya di Kota Bandung mayoritas anggota penghayat murni. Menghadapi diskriminasi terkait pemakaman yang seharusnya tidak terjadi menurut aturan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Indonesia dianggap sebagai langkah untuk mengatasi kependudukan di Indonesia, dianggap sebagai langkah untuk mengatasi diskriminasi meskipun ada batasan terkait penghayatan kepercayaan. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 menunjukkan ketidakakomodiran hak-hak sipil penghayatan kepercayaan terutama terkait pemakaman. Kesimpulan, Indonesia terbagi menjadi 6 agama resmi dengan keyakinan tetapi mendalam tentang perwujudan hak sipil beragama. Kepercayaan masih diperoleh dan disimpan dalam data kependudukan dan daftar kependudukan diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Di tingkat aplikasi, khususnya Kota Bandung, jangan percaya ada masalah dalam menerima layanan populasi dan daftar populasi, tapi tetap saja masyarakat menentangnya. Pemakaman bagi orang beriman di pemakaman umum, menolak penguburan bagi pelayat sebagai hasilnya kepercayaan masyarakat kurangnya pemahaman bersama tentang keberadaan orang beriman. Di sisi lain, penolakan ini mungkin saja terjadi peraturan daerah belum dipertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia. Bisa jadi tercantum pada bagian pengantar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang kondisi umum upacara pemakaman, biaya kremasi dan layanan pemakaman dan pemakaman. Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan yaitu pemerintah kota atau pemerintah daerah Bandung
diharapkan dapat merevisi peraturan daerah yang belum mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, atau kepentingan penghayat kepercayaan. Dan pemerintah daerah Kota Bandung diharapkan dapat memberikan pemahaman melalui diseminasi kepada masyarakat tentang keberadaan penghayat kepercayaan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Bandung juga diharapkan perlu mengembangkan program dan kegiatan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui media cetak maupun media elektronik. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.